Oke, selamat datang di channel Ruben Albert Panggayan. Kali ini saya akan membawa review ya, bagaimana sih penginstall Sobel Keyboard. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Nah, baru kita lanjut ke materi berikut. Oke, sudah kita buka. Halaman 1 dari 5, halaman info. Halaman 2 dari halaman 3. Halaman 1 dari folder Google. Folder buka halaman 1. Halaman 2 dari 2. Tambah up. Drive. Instagram. YouTube. Rumah notifikasi. Smart voice settings. YouTube. Instagram. YouTube. Smart voice. International. Smart room. Ajar screen saudara. Play Store. Shop Braille Keyboard. Sobel Keyboard ya, Sobel Keyboard ya. Try. Shop Braille. Shop Braille. Nah, awalnya ada yang nanya, kok enable dinonaktifkan ya? Shop Braille Keyboard. Nonaktifkan. Nah, ini untuk menghidupin si Sobel Keyboardnya itu. Nah, jadi misalnya Sobel Keyboardnya masih baru install nih. Nah, ini langsung klik yang enable ini. Nah, setelah enable sudah diaktifkan itu kan otomatis langsung ke kalau Samsung ya kelola keyboard atau kan kalau di kelola keyboard itu untuk menonaktifkan dan mengaktifkan keyboard. Nah, otomatis keyboard yang di download atau keyboard yang ini dia ada. Nah, kecuali ke keyboard bawaan. Nah, kalau sih kan keyboard bawaan Samsung nih. Jadi kalau untuk menonaktifkan keyboard Samsung tuh nggak bisa, jadi aktif terus kan keyboard bawaan. Nah, setelah enable cari yang namanya set Soft Braille Keyboard. Nah, ini kalau misalnya enable-nya belum diaktifin, jadi ini dinonaktifkan. Nah, setelah enable sudah diaktifkan set Soft Braille Keyboard, keyboard tombol. Nah, terus kan itu akan dinonaktifkan lagi. Nah, kalau Soft Braille Keyboard sudah aktif dan sudah dipilih yang Sobel Keyboard, ada tanda-tanda seperti ini. Nah, otomatis langsung ke Sobel Keyboard. Nah, otomatis langsung ke Soft Braille Keyboard. Kalau kita ngetik huruf A, B, nah, untuk Sobel Keyboard ini sendiri, jadi begitu cara penginstalan Sobel Keyboard. Misalnya kalau mau pakai, nah, kalau untuk settingan ini saya beritahu ya. Opsi lain atau more options, settings. Nah, di keyboard settings ya, keyboard layout, automatic. Nah, kalau automatic saya nggak tahu ya. Kalau vertikal ini di posisinya kayak biasanya titik 1, 2, 3 menghadap ke bawah. Nah, kalau si horizontal ini untuk tablet ya, kayaknya pas banget ini untuk tablet karena dia posisinya kayak mesin ketik. Nah, biasanya saya centang yang vertikal. Oh ya, ada lagi keyboard style. Nah, ini defaultnya normal ya. Otomatis yang ini nih, ini nggak boleh centang, soalnya misalnya kita ya, misalnya kita posisinya tangan kan kayak kalibrasi gitu ya. Nah, kalibrasi, betul, kita kalibrasinya ke dalam horizontal, dia bakal ngikutin horizontal. Misalnya kita ada yang tau loh, misalnya ngepasin titik misalnya yang 1 tangan, 2, 3 lepas, 4, 5, 6. Nah, misalnya kita kalibrasi dalam posisi horizontal, nah si Sobel Keyboard itu akan ikut horizontal. Nah, tapi horizontal itu tidak lama, cuma pas kita tutup keyboard itu kita kembali ke vertikal. Kalau bila setelan kita vertikal, nah jadi ini lebih baik jangan dicentang. Kotak tag keyboard device ini juga jangan dikentang, karena misalnya kita berubah dikit, kalau enggak misalnya lagi ngetik yang biasanya landscape, nah ini tombol home-nya harus di atas. Jadi kan susah gitu ngapalinnya ya, tombol home-nya harus di atas, biasanya kan tombol home-nya di kanan. Ini
180. Yang kayak gini ini juga jangan ditentang, soalnya ya terserah sih. Nah kalau biasanya kan kita kan tombol home-nya ada di kiri, di kanan, titik satunya ada di kanan bawah. Nah ini kebalik, titik satunya persis banget kayak di braille. Jadi titik satunya ada di kanan atas, persis kayak braille. Nah kalau kita nggak centang, titik satunya ada di kanan bawah. Dan saya mau ditentang apa enggak, kan saya ini salah balik keyboardnya. Yang penting saya perjelaskan, terserah mau ditentang apa enggak. Solder keyboard 7M8, ini titik 7 dan 8 ya, saya nggak tahu buat apa juga, berarti ada titik 6 misalnya, ada ya pokoknya huruf apalah ada 7 dan 8, bukan yang berarti 18 itu titik 18, bukan ya. 18 tuh tanda angka AH, bukan 18. Di regret juga nggak ada kok 18. Terus screen braille dot ini untuk titik-titik. Jadi misalnya untuk low vision kayak awas mah nggak guna soal sebut ya. Ini ditentang aja. Jadi misalnya saya bingung, saya bisa nanya adik saya titik-titik yang buat ngepasin itu di mana. Misalnya ini nggak ditentang ya hitam aja gitu. Sensitivity. Ada low ini kalau disentuh aduh nggak ngerespon banget ya. Kalau medium dia biasa-biasa aja, tuh defaultnya medium ya. Karena kalau high itu kenceng dia, jadi di pelanannya respon. Tapi kadang-kadang jarang banget ya saya dapat. Tapi suka jarang sih. Jadi gini, saya sudah setel high tapi kecepatan itu kayak low gitu. Nah untuk keyboard setting sudah selesai. Braille table settings. Default braille grid. Kalau yang untuk pemula braille ya, saya biasa menggunakan komputer braille karena begini. Saya kan dapat sobat keyboard dari teman saya. Nah itu saya tidak tahu bahwa itu ada komputer braille dan literi braille. Jadi saya menggunakannya biasanya komputer braille. Jadi kalau untuk pemula yang paling hafal sama titik braille, setelah aja ngeliter braille. Nah karena saya awal-awal itu sih nggak tahu tuh udah settingan komputer braille, liter braille. Nah saya jadi biasanya komputer braille. Juga komputer braille walaupun beda-beda, dia titiknya nggak bakal ganti. Misalnya titik 2 udah satu aja terus, nggak ganti-ganti, nggak bakal ganti-ganti. Kalau salah sih, yang penting saya milih komputer braille. Kalau mau titik-titik komputer braille, coba aja ngetik ngasal coba. Ini pernah saya coba ya, komputer braille timbul saya nggak tahu. Literi braille-nya ini saya pernah coba. Nah ini kan literi braille-nya defaultnya Inggris. Nah pas saya coba Arab, titik 2-nya tuh bukan 1, koma. Juga kalau titik buka kurung itu 236. Jadi yang di style ya. Kalau yang ini braille table ini jangan dicentang. Jangan dicentang apa? Jangan diotak-atik kok. Saya juga nggak tahu fungsinya buat apa. Feedback. Nah keyboard echo ada non characters word, non characters word kayak JAWS, insert F, insert sama 2. Jadi kayak gitu ya. Ini seperti itu. Bakal saya biasanya yang buat feedback ya, sound only, non emang nggak ada apa-apa, getar, sound only, suara, book, yang battery on ini getar dan suara. Saya sukanya getar dan suara ya. Ini default. Password input terserah sih, mau tentang mau nggak. Misalnya pengen masuk kata sandi, nggak mau ketahuan ya udah nggak usah dicentang.
ekonomi spelling ini koreksi otomatis ya. Ini saya ini juga nggak ngaruh, mending nggak usah dicentang. Nah, keyboard feedback sudah selesai. Text to speech settings. Misalnya ada yang pernah nanya, siapa tuh ada yang berpikir, loh kok pas di talkbacknya Damayanti, nah di Sobral keyboardnya ini eloquent. Nah ini bisa diatur sini di text to speech settings. Nah, change. Ini gak ada yang saya centang. Jadi misalnya kita nggak centang salah satu dan dia akan ngikutin default TTS yang kita pakai. Misalnya saya makanya vocalizer smart voice, dia akan ngikutin smart voice. Kalau untuk vocalizer yang ngunduh lebih dari bahasa satu, misalnya Indonesia dan Inggris, nah defaultnya kan kita pakai Indonesia, nama masuk Sobral keyboard itu kok Inggris ya. Nah misalnya kita mau Sobral keyboard itu juga Indonesia, kita misalnya bahasa Indonesia aja gitu. Nah misalnya kita salah satu centang eloquent, nah jadi dia eloquent terus, nggak bakal berubah. Misal kita pakai Damayanti tetap eloquent, pakai eloquent tetap eloquent, pakai vocalizer tetap eloquent. Kalau kita centang eloquent ya eloquent terus Sobral keyboardnya. Islano settings ini jangan dicentang ya, jangan dicentang soalnya misalnya kita minta alamat email ya, email kita kan, misalnya alamat email, misalnya minta alamat email apa, kalau kita kasih alamat email itu maksudnya alamat emailnya huruf besar, nggak mungkin kan huruf besar. Kalau di komputer braille huruf besar bisa dari titik 3 geser ke atas. Nah, kalau liter braille titik 6 nih. Double space period ini untuk misalnya kita spasi 2 kali dia akan memunculkan titik, tapi saya enggak ini ya, bisa kalau liter braille bisa 256, kalau komputer braille bisa 46 juga. Kalau misalnya kita spasi titik juga gitu, setelah titik kita nggak menulis apa-apa lagi kan, misalnya juga gitu. Jadi kalau privacy screen, nah ini privacy kita, ini juga pas banget ini untuk password. Nah misalnya passwordnya udah kita nggak centang, kalau privacy screennya kita centang, orang awas tidak bisa melihat tulisan kita. Jadi kita privasi kita terjaga ya. Masukin kata sandi, passwordnya nggak dicentang, kalau privacy screen kita centang, otomatis cuma kita doang yang tahu. Jadi seperti itu untuk privacy screen. Dan ada voice input shortcut, ini untuk voice input ya, biasanya ini saya centang. Jadi misalnya saya tulisan subscribe saya nggak tahu tulisannya, jadi ngomong subscribe, tapi dia ini munculnya 2, jadi kita harus hapus. Misal kita ngomong satu kata muncul 2 kata, sering gitu sih. Misal satu kata makanya dikoreksi dulu. Terus ada Vibrational keyboard closes. Ini untuk misalnya keyboardnya dikunci. Nah ini keyboardnya pas bakalan ada notifikasi atau getaran. Begitu juga dengan text to speech-nya, closing keyboard. Ini seperti itu proses Sobral keyboard ya. Kalau terus nah sudah segitu doang. Nah AP version 3.0 ini nggak bisa, kalau diketuk juga sama aja ya, jadi nggak bisa diketuk lah. Meskipun diketuk 2 kali, mungkin ini versinya kali ya. Juga Sobral keyboard ini tidak bisa download di Play Store karena sudah dihapus. Jadi kalau untuk Sobral keyboard ini ibaratnya gimana, pengembangnya sudah lepas tangan gitulah. Jadi aplikasi ini tolong jangan diedit-edit ya. Kalau pengembangnya sudah bikin, capek-capek kita malah ngedit. Yang penting pokoknya menggunakanlah aplikasi dengan baik.
Jadi seperti itu cara setting software keyboard ya. Terima kasih telah menyaksikan, jangan lupa subscribe, like, share ya. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat.